Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah mempertemukan kita dari awal tahun pelajaran atau dari awal kitab pembahasan, sehingga kita tidak perlu mengejar, tidak ada yang tertinggal. Tinggal kita bagaimana mensyukuri nikmat ini, bisa dari awal kita ikut berjuang, berusaha terus bisa mengikuti, sehingga tidak ada materi-materi yang kita tertinggal, yang mengharuskan kita harus mengejar, yang itu tidak mudah. Maka kemudahan ini yang Allah berikan ke semua kita, bisa mengambil dari awal tahun pembelajaran, dari awal kitab. Ini sungguh suatu nikmat yang besar. Semoga semua kita bisa bersyukur, diberi tambahan olehnya subhanahu wa ta'ala harapannya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelajaran kita adalah mempelajari kitab Syarhu Kasfi Asyubuhat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, sebelum kita memasuki syarah, ikhwati fillah, kita coba membaca ringkas atau sedikit biografi penulis kitab Kasfu Syubhat. Bisa dibuka ya ikhwah kitabnya dari awal ya, dari awal kitab ini. Ya, Syarhu Kasfi Syubhat ya. Syarah Kasfu Syubhat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di syarhu itu syarah ya kan, penjelasan, keterangan. Kasfu menyingkap ya, membongkar, menyingkirkan, menghilangkan ya, kasfu. Asyubuhat ya, syubuhat. Nah, ini penyakit yang harus diobati, itu syubuhat. Karena dia adalah merintangi, menghalangi jalan kebenaran, menghalangi jalan yang lurus. Ini syubuhat. Di petunjuk jalan yang lurus, dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus itu terintangi, terhalangi oleh syubhat ini. Oleh karena harus ada kasfu syubhat, harus ada apa yang menyingkirkan syubhat-syubhat tersebut. Ini pentingnya kitab ini, kasfu syubhat. Oleh karenanya, karena sangat penting, maka ada banyak ulama yang punya perhatian, termasuk diantaranya dengan cara membuat syarah. Maka adalah kitab Syarhu Kasfi Asyubuhat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuki muqaddimah atau biografi penulis Kasfi Syubuhat, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatu mu'allifi al-matni. Tarjamah itu biografi ya. Biografi penulis matan, penulis kitab Kasfi Syubuhat. Siapa penulisnya? Mu'allifnya adalah Syekhil Islami ya, Syekhil Islami. Di Syekhi ini majrur sebagai badal dari mu'allifi ya kan, sebagai badal dari mu'allifi. Di mu'allifil matni, manil mu'allifi Syekhil Islami.
Beliau adalah al-mujaddidi. Beliau adalah al-mujaddidi, mujaddid, ya, ini pembaharu. Artinya adalah beliau orang yang berhasil melaksanakan kasfus syubhat, yang mana beliau berhasil menyingkirkan syubhat yang merintangi Islam, yang menghalangi keindahan Islam. Jadi Islam yang indah, Islam yang bagus itu tertutup oleh syubhat sehingga nampak suram, nampak berkurang keindahannya. Nah, dengan disingkirkan syubhatnya, yang mana di sini beliau menyebutkan belasan syubhat dan jawabannya dan solusinya, nah maka dinamakan al-mujaddid, ya, memperbarui kembali nampak indah Islam ini, nampak indah kesempurnaan agama Islam. Maka al-mu'allif ini adalah Syekhul Islam, dinamakan al-mujaddid. Siapa nama beliau? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Khati fillah rahimani wa rahimakumullah. Huwa al-imamu asy-syaikhu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad, sampai beliau nasabnya kepada Bani Tamim, ya. Wulida hadzal alimu, beliau dilahirkan, tempat kelahirannya adalah fi buldati al-Uyainah, di al-Uyainah. Adapun waktu kelahirannya adalah sanati 1115 Hijriah. Pertumbuhan beliau fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin. Beliau tumbuh di keluarga yang berilmu, di keluarga yang terkemuka, di keluarga yang syarafin, yang terkemuka, juga keluarga yang punya din, keluarga yang punya perangai tunduk dan patuh kepada al-haq Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu abuhu alimun kabir, bapak beliau seorang alim, wajadduhu Sulaiman, dan juga kakek yang bernama Sulaiman, alimun Najd fi zamani, beliau adalah tokoh alim di negerinya, negeri Najd pada masanya. Hafidhul Qur'ana qabla bulughi asyari sinina, beliau telah menghafal Al-Quran sebelum genap usianya 10 tahun. Juga wadarasa fil fiqhi, beliau telah belajar dalam disiplin ilmu fikih. Hatta nala hadzan wafiran, hingga beliau mendapatkan andil atau jatah bagian ilmu yang cukup banyak. Wa kana maudhi al-ijabi min walidih, di beliau adalah maudhi, ya, maudhi'a. Maudhi'a ini khabar dari kana, ya, isimnya benar-benar mustatir. Maudhi isim makan, ini khabar dari kana. Beliau adalah tempat kekaguman ayahandanya. Kenapa? Ya, tentu karena suatu kebenaran, suatu perkara yang nikmat mutlak. Apa? Liquwati khifdihi wa kana kasiral mutolaah, karena kuatnya hafalan disertai banyak mutolaah. Jadi Masya Allah, mutolaahnya banyak, juga hafalannya kuat. Beliau banyak mutolaah fi kutubi tafasiri wal hadis, di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Wajadda fi thalabil ilmi, beliau juga semangat dalam mencari ilmu, lailan wa naharan,
siang dan malam, fakana yahfadhu al-mutun al-ilmiyata fi syattal fununi. Beliau juga biasa menghafal beragam matan kitab ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya itu, beliau juga dalam mencari ilmu rohala. Beliau rohala, beliau rehlah, beliau mencari lembaga, mencari guru, mencari ilmu rohala fi talbil ilmi, baik itu fi dawahi Najd, baik itu di penjuru Najd maupun wa fi Makkah, maupun di Makkah. Di sana beliau qara'a ala ulama'iha. Beliau membaca, mengkaji, belajar di hadapan para ulamanya, juga kepada Madinah, wa rahala ilal Madinah, juga di sana belajar kepada para ulama-ulama. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullah. Beliau Syekh rahimahullahu subhanahu wa ta'ala qad wahabahullahu fahman sakiban. Beliau sungguh-sungguh diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman yang cemerlang, pemahaman yang bagus, pemahaman yang cerah, dan juga diberi daka, diberi kecerdasan, diberi kecerdasan. Beliau akabba ala al-mutala'ah wal bahsi wat ta'lib. Beliau menyibukkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam mutala'ah, di dalam bahas, di dalam menulis. Wa kana yusabbitu ma yamuru alaih minal fawaidi asna al-qiraati wal bahsi. Beliau punya kebiasaan yang bagus, itu selalu yusabbitu, beliau selalu menulis atau menguatkan hafalan apa saja yang beliau lalui dari faedah-faedah ketika di tengah-tengah membaca, di tengah-tengah membahas. Wa kana la yas'amu minal kitabati. Beliau tidak bosan-bosannya untuk menulis dan menulis. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga beliau waqad khatta kutuban katsiratan min muallafati Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Wala tazalu ba'dul makhtutati as-saminati biqalamihi as-sayyali mawjudatan bil matahif. Di karya-karya beliau, makhtutotnya berharga itu tetap tersimpan di museum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga dakwah. Beliau yu'linu jahron bid'akwatis salafiyah. Beliau juga mengumumkan dakwah salafiyah. Dakwah ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Dakwah kepada ingkaril munkar. Walahu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mu'allafatun nafi'ah. Beliau mempunyai banyak karya-karya yang berharga. Di antaranya adalah Kitabut Tauhid. Di antaranya apa yang sekarang kita pelajari, Kasyfus Syubuhat. Dan ada kitab-kitab yang lain seperti yang disebutkan di sini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad tuwfiya rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wafat pada tahun 1206. 1206. Berarti rahimahullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Di beliau
wafat pada usia yang bisa antum hitung sendiri, dikurangi tahun kelahirannya 1115 ya. Beliau wafat pada usia 91 tahun. Jazahullahu 'anil Islam wal muslimin khairal jaza innahu sami'un mujib walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi qalami Fahad bin Nasir As-Sulaiman afallahu an. Ini sedikit untuk biografi penulis matan kitab Kashfus Syubhat. Sekarang kita memasuki syarah ya. Sekarang Syarhu Kashfus Syubhat. Sekarang Syarhu Kashfus Syubhat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari muqaddimahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Muqaddimah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting semua kita itu selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meminta tolong kepadanya, dan juga kita nggak pernah pasti kesalahan, mesti kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui punya syururi anfusina, dan kita berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, darinya dan dari keburukan amal perbuatan kita. Kita harus berusaha menempuh asbab-asbab yang menghantarkan kita kepada hidayah. Di kita bagaimana serius ikhwah dengan isti'anah, istighfar, dengan ta'awud, ini juga kita menempuh berbagai langkah-langkah yang lain yang membuat kita mendapatkan hidayah. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita yakin barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang menyesatkannya. Sebaliknya, bila kita ini orang-orang yang meremehkan jalan hidayah, kita orang yang ceroboh, teledor, tidak mau menempuh asbab-asbab hidayah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang memberikan hidayah kepadanya. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ikrar kalimat yang hak, seagung persaksian dan disaksikan oleh Zat yang Maha Agung. Kalimat yang hak, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'du, fahada syarhun yasir ala kitabi Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi al-musamma Kashfus Syubhat. Kashfu asyubuhat ya, asyubuhat. Jadi asyubhat ini mufradnya subhat. Syubhat jamaknya bisa 3, diantaranya apa? Syubhat, yaitu huruf kedua yang sukun itu diharokati sebagaimana huruf yang pertama. Karena syu makanya syubu, asyubuhat itu kasfus syubuhat. Walladhi awrada fihi al-muallifu
al-mu'allif sang penulis di dalam kitabnya ini auroda yuridu irad mendatangkan bid'a asyrota syubhatan li ahli syirki. Beliau mendatangkan 13 sampai 19, jadi belasan syubhatnya ahli syirik. Wa ajaba anha, dan beliau memberikan jawaban, beliau membongkar, menyingkap dan menghilangkannya bi ahsani ijabatin, dengan sebaik-baik jawaban, dan jawaban yang mud'amatin bidalili, dalil ijabah yang diperkokoh dengan dalilnya, ma'a suhulatil makna wa wuduhil ibarah, disertai makna-makna yang gamblang, ibarah-ibarah yang jelas. As'alullah ta'ala ayyusibah, semoga aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Dia ta'ala memberinya sawab, pahala ala dzalik, atas kebaikannya itu, wa ayyan fa'a bidzalikal ibadah, semoga dengan kitabnya ini, dengan apa yang beliau kerjakan di pahanya ini, mendatangkan syubhat dan jawabannya, semoga Allah ta'ala dengan kitabnya ini, dengan ceritanya itu, memberikan manfaat kepada para hamba-hambanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Demikian mukadimah dari pensyarah Syekh Muhammad bin Shalihin Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki inti kitab, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kitab Syarhu Kasfis Syubhat. Ya. Yang pertama, beliau membuka kitabnya dengan basmalah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tentang basmalah ini, beliau pensyarah membahasnya dalam 4 poin. Yang pertama, membahas bismi. Bismi ini beliau membahas dalam 2 hal. Yang pertama, beliau bahas secara nahwu. Secara nahwu yaitu bismi al-jaru wal majrur, sibul jumlah bismi. Yang kedua secara sharaf, makna kata ismu. Juga yang kedua beliau membahas Allah. Yang ketiga membahas Ar-Rahman. Yang keempat membahas Ar-Rahim. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai yang pertama tentang bismi. Tentang bismi beliau pensyarah menjelaskan, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kepada kita. Ibtada'a al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalati. Al-mu'allifu, penulis rahimahullah, memulai kitabnya Kasfis Syubhat ini bil basmalah, dengan basmalah. Ya. Apa niatannya? Apa dasarnya memulai dengan basmalah? Beliau jelaskan dalam syarahnya ini. Dasarnya adalah yang pertama, iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Iqtidaan ini mansubun, menerangkan alasan. Kok bisa dikatakan menerangkan alasan? Iya, karena iqtidaan adalah mansubun sebagai maf'ulun li ajlih. Apa iqtidaan, ikhwah? Mansubun maf'ul li ajlih, ya kan? Ini maf'ul li ajlih. Dia masdar dari iqtada, yaqtadi, iqtidaan. Kemudian i'rabnya mansubun sebagai maf'ul li ajlih, menerangkan sebabnya fi'il ibtada'a. Mengapa ibtada'a dengan basmalah?
Sebabnya adalah iktidaan, karena berkuduah, karena mengikuti kitabillahi azza wa jalla. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Fa innahu nomor kembali ke kitabillah. Sesungguhnya kitab Allah subhanahu wa ta'ala dimulai dengan al-basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, beliau tambahkan juga waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga berkuduah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kuduah. Fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam memulai kitab-kitabnya, surat-suratnya itu dengan al-basmalah. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dan beliau jelas masalah dasar benarnya memulai dengan basmalah, maka sekarang beliau terangkan nahwu sorofnya. Al-jaru wal majruru. Al-jaru itu yang mengejarkan. Terus makrifat, ya, ada alif lamnya. Maka maksudnya sudah jelas. Kita mesti mengejar apa itu yang dimaksudkan al-jaru. Siapa dia? Karena udah ditakyin. Udah ditakyin dengan alif lam. Maka tidak lain yang beliau maksudkan dengan lafadz al-jaru adalah huruf ba. Huruf ba pada bismi. Itu yang dimaksudkan dengan kata beliau al-jaru. Wal majruru yang dijarkan olehnya, ini juga makrifat ada alif lam, maka maksudnya pun udah jelas. Kita harus tahu apa yang beliau maksudkan. Lafadz yang mana itu al-majrur? Tentu yang beliau maksudkan adalah bukan majrur yang lain, tapi yang beliau maksudkan adalah ismi, bismi ini. Ini bismi namanya baknya al-jaru, ismi al-majrur. Ya, al-jaru wal majruru yaitu sibul jumlah bismi, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan bahwasanya al-jar wal majrur sibul jumlah bismi itu adalah muta'alliqun. Muta'alliqun. Dia wadifahnya adalah muta'alliqun. Nah, gitu. Nah, dia diterangkan adalah muta'alliqun. Jadi dia posisinya wadifahnya bukan fa'il, bukan naibul fa'il, bukan mubtada, bukan khabar. Tetapi dia wadifahnya posisinya dalam kalam bismi, sibul jumlah itu adalah muta'alliqun. Muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin muakharin munasibin lil maqami. Ya. Dia adalah muta'alliqun, kata keterangan, ya, kata keterangan oleh atau untuk suatu fi'il yang di situ tidak disebutkan. Dia mahdhuf, yang fi'ilnya tidak diucapkan, tidak disebutkan. Fi'ilnya adalah diakhirkan, fi'ilnya muakhar diakhirkan, dilafatkan sesudah kata bismillah. Dan dia adalah fi'il yang munasibin lil maqam, fi'ilnya adalah sesuatu kata kerja yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kedudukannya. Misalnya di sini makomnya makom penulis menulis. Makom beliau menulis kitab Kasfus Syubuhat. Maka takdirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Nah, di sini Bismillahi
ini adalah sibul jumlah, dia muta'alliqun. Muta'alliqun oleh fi'il aktubu. Fi'il aktubu ini adalah fi'il yang dia asalnya mahdhuf, dia muakhar, adapun bismillahnya muqaddam. Dan aktubu ini adalah munasibun lil maqam, ya, aktubu bukan af'alu. Nah, kalau af'alu kan kurang munasib. Nah, kalau aktubu munasib sesuai dengan maqam kedudukan yang sekarang ini beliau memulai akan menulis, makanya bismillahi aktubu. Nah, ini takdirnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau terangkan apa yang beliau kerjakan di sini, apa yang beliau jelaskan bahwa al-jaru wal majruru bismillah di sini adalah muta'alliqun dengan takdir fiilnya adalah aktubu. Beliau terangkan alasannya satu demi satu. Wa qaddarna itu. Qaddarna. Karena apa? Karena dari materi takdir, ya kan, dari takdir. Jadi qaddara yuqaddiru takdir. Di qaddar roknya sukun sebagai lam fiil karena bersambung dengan dhamir fa'il, na al-fa'ilin, ya. Dengan na al-fa'ilin, maka lam fiilnya sukun. Qaddarnahu fi'lan. Qaddarnahu fi'lan. Muta'aliknya kita takdirkan fi'il qaddar fi'lan. Kenapa kok dengan muta'alik bi fi'lin gitu? Bukan muta'alikun bi ismin, ya. Kok muta'alikun bi fi'lin? Ya, beliau terangkan qaddarnahu fi'lan, muta'alikun bi fi'lin gitu. Alasannya adalah li'annal asla fil amali al-af'alu. Karena hukum asal di dalam amal dalam i'rab, ya kan? Kita belajar amal, ya kan? Hukum asalnya amal itu adalah fi'il. Di setiap fi'il itu pasti punya amal. Tidak ada fi'il yang tidak punya amal. Semua fi'il pasti dia punya amal, paling tidak merofakkan. Entah merofakkan fa'il ataupun merofakkan naibul fa'il. Tidak ada fi'il yang tidak merofakkan. Jadi semua fi'il pasti punya amal, amalnya minimal merofakkan. Merofakkan fa'il, merofakkan naibul fa'il. Ada lagi yang menambah lagi menasofkan maf'ulun bih. Nah itu bisa muncul darinya maf'ul mutlak dan seterusnya. Jadi itu hukum asal dalam amal adalah fi'il. Berbeda dengan isim, ya, tidak semua isim punya amal, ya, enggak semua isim punya amal. Sebagaimana sini ada isim, coba ada isim berapa sini? Sini mabduun, ya kan, ada iktidaan, ya kan, ada isim rasulillah, nah itu kan, nah ada isim al-jaru wal majruru kan gitu. Nah, itu enggak semua isim beramal. Nah kalau ini al-jaru beramal, al-jaru beramal sebagai mubtada, nanti amalnya ada khobar kan gitu. Nih kalau fi'il, semua fi'il pasti beramal, ya, merofakkan fa'il ataupun merofakkan naibul fa'il. Makanya beliau katakan qaddarnahu fi'lan li'anal asla fil amali al-af'alu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, alasan tentang aktubu, bismillah aktubu. Yang pertama dipilih aktubu, ya kan? Bukan ibtidai bismillah itu. Kalau isim kan begini, kalau qaddarnahu isman berbunyi ibtidai bismillah. Permulaanku adalah bismillah. Nah, itu namanya nanti qaddarnahu bi ismin.
Kalau sini beliau qadarnahu fi'lan, yaitu bismillahi aktubu. Nah itu, bismillahi aktubu. Kemudian yang kedua, wa qadarnahu muakharan. Kami takdirkan muakharan, bismillahi aktubu. Bukan muqaddaman, bukan aktubu bismillah. Aku menulis dengan nama Allah. Bukan. Tapi beliau takdirkan muakharan, bismillahi aktubu. Itu. Bismillahi aktubu. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimah. Itu dengan maksud berikut. Li faidataini. Demi untuk dua faidah. Demi maksud dua faedah, kalau aktubu itu diakhirkan. Al-faedatul ula, faedah yang pertama ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-ula at-tabarruku bil bada'ati bismillahi ta'ala. Yang pertama at-tabarruku faedahnya. Ini penting, at-tabarruku, mencari berkah, ya kan? Jadi kita tuh Masya Allah mencari berkah. Berkah itu kebaikan yang harus ada, kebaikan yang pasti ada, dan jumlahnya banyak. Nah, itu tentu semua suka. Jadi semuanya mencari, berusaha bagaimana mendapatkan berkah. Nah, di sini dengan ditakdirkan muakharan itu adalah bentuk at-tabarruku, bentuk mencari berkah dengan memulai membuka apa yang dibuka dengan bismillah. Nah gitu. Kan dengan ditakdirkan di akhir berarti kan membuka dengan bismillah gitu. Kalau di depan kan aktubu bismillah, namanya membuka dengan aktubu. Nah gitu. Nah kalau diakhirkan, akhirnya mengedepankan bismillah, bismillahi aktubu, namanya mengedepankan bismillah. Nah ini seperti berfungsi, namanya berfungsi tabarruk, mencari berkah dengan membuka tulisan, membuka perbuatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ini faedah yang pertama dari mengakhirkan fi'il aktubu. Adapun faedah yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, asaniyatu, di antara faedahnya dengan mengakhirkan fi'il itu ifadatul khasr. Ifadatul khasr. Memberikan faedah khasr. Memberikan faedah khasr. Jadi begini, kalaupun itu aktubu bismillah, aku menulis dengan nama Allah, itu juga memberikan faedah saya menulis dengan meminta bantuan kepada Allah. Begitu. Tetapi ini tidak memberikan makna khasr. Berbeda kalau bismillahi aktubu. Ada makna khasr, hanya dengan Allah, hanya dengan nama Allah, hanya dengan nama-nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Al-Azizil Ghafar, aku menulis. Nah itu, ini khasr. Jadi yang meminta tolongnya hanya dengan nama-nama Allah Al-Husna. Itu kalau bismillahnya itu dikedepankan, dibuka dengan bismillah mengakhirkan fiilnya. Itu namanya ifadatul khasr. Mengapa demikian bisa bermakna khasr kalau bismillah aktubu, dan kalau aktubu bismillah tidak khasr, kenapa? Nah ini diterangkan. Kalau bismillah aktubu itu ada makna khasr, hanya dengan nama Allah lah aku menulis, hanya dengan minta tolong bantuan kepada Allah lah aku menulis. Ini akan terjadi makna itu. Berbeda kalau dibalik aktubu bismillah. Memang ini juga ada makna aku menulis dengan meminta tolong kepada nama-nama Allah, tapi nggak ada makna khasr. Nah, kalau bismillah aktubu ada makna khasr, alasannya adalah ikhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah, yaitu li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul khasra. Li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul khasra. Karena mengakhirkan al-muta'alliq itu memberikan faedah hasr. Ya, begitu. Kenapa demikian? Iya, karena al-muta'alliqu itu hukum asalnya itu di akhir. Ya. Jadi hukum asalnya di akhir. Semestinya itu biasanya kalau normal itu adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, kan gitu. Muta'alliq, nah demikian, paling akhir, nah gitu. Nah, dia itu haknya di akhir, ya kan? Setelah fi'il, fa'il, maf'ulun bih, kan gitu. Baru nanti ada muta'alliq, kan gitu. Itu haknya demikian, tapi kok dikedepankan. Nah, dia tuh mestinya di akhir kok dikedepankan. Kenapa? Tentu punya maksud. Dia yang mutlak tuh mestinya di akhir kok dikedepankan, itu yufidul khasra. Itu memberikan faedah hasr. Ya, dia haknya di akhir kok dikedepankan, ya karena hasr. Karena memang hanya kepada dialah aku mau minta bantuan, mau minta tolong, mau minta barokah. Ya, itu faedah hasr didapatkan dari apa? Dari takdimu mahakkuhu at-takhir, mengedepankan yang haknya di akhir. Dan al-muta'alliqu adalah haknya di akhir kok dikedepankan, itu yufidul hasr. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu untuk qadarnahu muakharan. Qadarnahu muakhar. Kan tinggal satu, munasib lil maqam. Wa qadarnahu munasiban lil maqam. Nah, jadi sudah mahdhuf, sudah muakhar, sudah, sekarang ganti munasib lil maqam. Wa qaddarnahu munasiban lil maqami. Kita memilih bismillahi aktubu karena makomnya makom menulis. Kalau makomnya makom masuk rumah, ya bismillahi walajna. Gitu. Ya kan, bismillahi walajna. Dengan nama Allah saya masuk rumah, kan itu. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kalau mau membaca ya bismillahi aqra'u, gitu. Itu namanya munasib. Kalau bismillahi af'alu, mau masuk rumah af'alu, mau keluar rumah af'alu, mau membaca af'alu, mau menulis af'alu, itu juga betul. Karena memang membaca, menulis, masuk, keluar rumah namanya perbuatan. Tetapi itu bukan munasiban, ya kan? Bukan munasiban. Nah, di sini beliau takdirnya adalah munasiban. Nah, kalau mau masuk rumah ya bismillahi walajna. Ya kan? Kalau keluar rumah ya bismillahi tawakkaltu 'alallahi, kan gitu. Kalau mau membaca ya bismillahi aqra'u. Nah, di sini akhwati fillah, qadarnahu munasiban dengan alasan li'annahu adallu. Adallu ini isim, ya. Isim tafdil. Li'annahu, hu itu takdirul munasib. Takdir munasib itu adalah adalu, adalah lebih menunjukkan alal muradi, lebih menunjukkan kepada zat yang dimaksudkan, yang dikehendaki, yang diinginkan. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u. Misalnya kalau enggak munasiban, tidak munasiban, misalnya kita katakan ketika kita mau membaca suatu kitab, kita membuka dengan bismillahi nabtadi'u, bukan bismillahi naqra'u, gitu. Bismillahi nabtadi'u, bismillahi kita mulai. Nah, itu kan ma yadri bimada nabtadi, kan tidak tahu
dengan perbuatan apakah kita akan memulai? Memulai apa? Nah, gitu. Tetapi bila kita katakan bismillahi nakra'u, bismillah kita mulai membaca. Nah, ini adallu alal murad alladzi abtadi'u bihi. Maka ini lebih jelas menunjukkan kepada maksud perbuatan yang dengan nama Allah lah itu kita memulai. Ya, ini ikhwah untuk penjelasan bismi. Ya. Itu untuk penjelasan bismi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang Allah pada bismillah ya. Sekarang Allah pada bismillah. Bismillah di bismi rampung, sekarang bismillah. Sekarang Allah. Allah dinamakan lafdzul jalalah. Di Allah dinamakan lafdzul jalalah. Allah Subhanahu wa taala atau lafdzul jalalah adalah ain lam mim. Paham bacanya itu? Ain lam mim. Allah atau sini lafdzul jalalah adalah ain lam mim. Bacanya adalah alamun. Alamun. Dia adalah isim alam. Itu alamun ya. Isim alam. Isim yang makrifat. Makrifat memang dari asli wat'ihi, dari pokok, dari asal penamaannya. Itu memang untuk ta'yin. Ya, untuk ta'yin alamun alal bari, untuk mentakyin al bari, Allah sang pencipta Jalla wa'ala. Jadi Allah adalah isim alam ya. Isim alam yang mentakyin al-bari al-khaliq Jalla wa'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai alam. Jadi al-khaliq sang pencipta, al-bari pencipta alam semesta itu ditakyin dengan nama Allah. Zat yang berhak disembah. Satu-satunya, karena tidak ada pencipta selain Dia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai alam, isim alam yang makrifat, bahkan dia adalah isim makrifat yang paling makrifat, ya. Jadi nama Allah itu adalah isim alam, nama yang paling makrifat. Kalau kita namanya Ahmad, namanya Muhammad, itu ya juga isim alam, tetapi sekalipun makrifatnya tidak paling makrifat, karena yang namanya Ahmad itu tidak hanya saya, yang namanya Muhammad tidak hanya kamu. Banyak yang namanya Ahmad dan banyak yang namanya Muhammad. Berbeda dengan lafdzul jalalah. Allah Subhanahu wa taala itu yang dinamakan Allah hanyalah Al-Bari. Makanya alamun alal bari. Dia nama yang menunjukkan atas Al-Bari Al-Khaliqi Jalla wa'ala. Ya. Sehingga nggak ada kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan yang kedua. Dari lafaz Allah itu pasti isim alam menamai Al-Bari Al-Khaliq Jalla wa'ala. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kalau disebut nama Ahmad, Ahmad yang mana? Ahmad bin siapa? Kan gitu. Kalau disebut nama Allah, semua harus ingat langsung. Allah adalah Al-Bari Al-Khaliqi Jalla wa'ala, zat yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hak. Ya. Jadi Allah adalah lafdzul jalalah, alamun alal bari Jalla wa'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga oleh karena beliau jelaskan di sini bahwa Allah adalah nama baginya yang semua nama-nama yang lain itu mengikuti Allah. Semua nama-nama yang lain mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ya. Wa huwa al-ismul ladzi tatba'uhu jami'ul asma'i. Nama dan dia, yaitu Allah itu adalah al-ismu, satu-satunya nama yang diikuti oleh seluruh nama, seluruh al-asma'ul husna. Hatta annahu fi qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamidi. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beliau sebutkan di sini, ya. Itu surat apa ya, ikhwah? Itu adalah surat Ibrahim, ya. Ayat yang pertama dan kedua. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di situ, ya, tentang syahid, ya, apa yang kita bahas dalam ma'rifatnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatifillah, bahwasanya ini kitab Al-Quran, kitab kata Allah yang kami menurunkannya kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari seluruh aneka kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Dengan izin Rabbmu, dengan cahaya yang terang itu menunjuki mereka kepada jalan yang disahkan, yang disyariatkan oleh Allah yang Al-Azizil Hamid. Jalan yang menuju Al-Azizil Hamid. Al-Azizil Hamid Allah. Nah itu, kita menuju kepada Al-Azizil Hamid. Siapa dia? Dia Allah. Allah, dan semestinya manusia itu mencari cahaya. Bagaimana bisa keluar dari kegelapan menuju kepada jalan Al-Azizil Hamid, karena dia adalah Allah, sang pemilik, yang miliknya lah semua apa saja yang ada di langit-langit dan semua apa saja yang ada di bumi. Iya kan? Perkara yang wajar, perkara yang pasti dan mesti. Semua kita mencari petunjuk, mencari cahaya agar mendapatkan jalan menuju sang pemilik yang memiliki semua langit-langit dan bumi beserta isinya. Nah itu. Ini adalah Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk itu. Ya, untuk itu. Khatifillah, syahidnya yang kita bahas di sini yaitu Allah. Ya, sini Allahilladzi, di sini Allah, sekalipun letaknya sesudah Al-Azizi Al-Hamidi Allahi, tidak dikatakan Allahi itu ikut Al-Hamidi atau Al-Azizi. Tidak. Makanya beliau terangkan di sini, la naqulu inna lafdul jalalati Allah sifatun. Kita di sini tidak mengatakan Allahi adalah sifat, naatnya Al-Azizil Hamid, Al-Azizi Al-Hamidi yang Allahi, bukan begitu. Karena kalau dikatakan naat berarti Allah itu ikut Al-Azizil Hamid. Bal naqul, tetapi kita katakan hiya lafdzul jalalah Allah ini adalah atfu bayanin. Atfu bayanin, sehingga dikatakan tetap
sekalipun Allah ini posisinya di belakang, dikatakan tetap Al-Azizul Hamid mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lafadz jalalah Allah di sini adalah atfu bayan. Atfu bayan. Nah, sini Masya Allah ini adalah ma'rifatnya Allah. Dia ma'rifat, dia paling gamblang, dia diikuti oleh semua yang lain karena kejelasan dia, karena kemakrifatan dia, maka semua yang lain mengikutinya. Li'alla yakuna lafdul jalalati tabi'an tabaiyatan na'ti lil man'uti. Dengan dikatakan di atfu bayan, maka lafdul jalalah Allah di sini bukanlah tabi jenis na'at man'ut. Walihada qala ulama'u, oleh karenanya para ulama menjelaskan a'raful ma'arifi lafdu Allah. Karenanya isim-isim ma'rifat, a'rafu paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat adalah lafadz jalalah Allah. Li'annahu la yadullu ala ahadin siwallahi azza wa jalla. Karena lafadz Allah tidak menunjukkan, enggak menamai siapapun selain Allah Al-Khaliq Al-Bari azza wa jalla. Ya, khairillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua ya untuk penjelasan beliau di sini dalam basmalah, yaitu menerangkan Allah. Jadi yang pertama menerangkan bismi, ini yang kedua menerangkan Allah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga Ar-Rahman. Yang ketiga apa ya, ikhwah? Afan. Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun minal asma'i al-mukhtassati billah. Ar-Rahman adalah satu nama di antara al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna al-mukhtassati yang khusus hanya untuk Allah. Ar-Rahman la yutlaqu ala ghairih. Ya, Ar-Rahman tidak dimutlakan untuk selainnya subhanahu wa ta'ala. Wa maknahu, dan makna Ar-Rahman adalah al-muttasifu birrahmati al-wasi'ah. Nama Ar-Rahman adalah zat yang al-muttasif, yang bersifat, yang mempunyai sifat. Nah ini nama-nama Allah. Di nama-nama Allah itu nama yang mengandung sifat. Nah gitu. Kalau nama-nama kita tidak, hanya harapan, ya kan, harapannya, tapi tidak menjamin, tidak menunjukkan mengandung sifat. Kalau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti, seperti nama Ar-Rahman al-muttasif, pasti mengandung sifat ar-rahmah al-wasi'ah, mempunyai rahmat yang luas. Problem apapun yang dihadapi oleh siapapun itu pasti dijangkau oleh luasnya rahmat Allah. Oleh karenanya siapapun, problemnya apapun, dimanapun, tidak boleh pernah putus asa untuk mencari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang dia putus asa mencari rahmatnya Allah, pasti dia orang yang sesat. Dia orang yang sesat. Wala yai'asu mir rahillahi ilal qaumudz dzalun. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ar-Rahman adalah nama Allah, nama yang bermakna al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Ar-Rahim ismun yutlaqu 'alallahi azza wa jalla wa 'ala ghairihi, nama yang dimutlakan kepada Allah dan juga kepada selainnya. Dia bermakna ar-rahmati al-wasilah. Ya. Wa maknahu, dan maknanya adalah ar-rahmati al-wasilah. Dia adalah pemilik rahmat yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Farrahmanu durrahmatil wasi'ah, warrahimu durrahmatil wasilah. Ya. Faida jumi'ah, bila keduanya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dikumpulkan, saral muradu birrahim, maka yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah
al-musila rahmatahu ila may yasha'u min ibadih. Zat yang menyampaikan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha' wa ilaihi tuklabun. Dia Ta'ala mengadab siapa yang dia kehendaki dan merahmati siapapun yang dia kehendaki, dan hanya kepadanya lah kalian semua bakal dikembalikan. Semua kita diciptakan oleh Allah dan semua kita hanya kepadanya akan kembali. Maka kita hendaknya betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang di sisi Allah, dan segera berusaha, berbekal dengan mengerjakan apa yang mendatangkan ridho-ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bir rahmati ar-rahmatul wasi'ah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian kita bahas pada pertemuan kita yang pertama ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man dolamana wa nusurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin.